Saudara-saudara, pada saat ini tema yang diberikan kepada kita untuk kita pelajari dari firman Tuhan adalah berjalan dengan iman dan bukan sekedar melihat. Kita semua mengerti bahwa untuk mengenal Allah kita tidak bisa gunakan logika. Kita tidak bisa menghitung segala sesuatu di dalam kehidupan rohani dengan cara kita seperti menghitung bilangan matematika. Karena itu tidak pernah masuk di akal. Tetapi sebagai umat Tuhan, Tuhan mau ajarkan kita. Logika penting, tetapi ketika kamu dalam hidupmu menghadapi segala sesuatu yang tidak masuk akal bagi pikiran manusia, maka Tuhan mau ajarkan kepada kita, milikilah iman di dalam aku. Itu yang Tuhan mau minta. Banyak orang percaya kepada Tuhan hanya mau kalau dia tunjukkan apa yang dia minta dalam hidupnya. Tetapi ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita tidak bisa terima. Nah, saudara-saudara, pada hari Sabat ini kita akan belajar satu pelajaran khusus yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Inilah ayat intinya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah inti dari kekristenan. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Saudara-saudara, ada satu ilustrasi yang sangat bagus dari seorang anak yang sedang berjalan dengan ayahnya di satu jalan dan mereka masuk ke sebuah jembatan yang sudah tua. Lalu si ayah bilang begini kepada anaknya, kita akan lewati jembatan yang sudah tua dan agak rapuh, supaya engkau tidak jatuh, anakku, pegang tanganku dengan kuat sehingga engkau akan berjalan dengan tepat. Namun si anak komplain kepada bapaknya. Anaknya bilang, tidak begitu papa caranya. Bukan aku yang harus memegang tanganmu, tetapi kamulah yang harus memegang tanganku. Lalu sang ayah bilang begini, apa bedanya anakku? Oh, itu jelas berbeda papa. Jika aku pegang tanganmu, aku pasti akan jatuh. Karena tanganku tidak akan mampu memegang tanganmu dengan kuat. Jari tangan ayahnya besar-besar, sedangkan tangan anaknya sangat kecil. Dan dia hanya bisa memegang mungkin 1 jari dari ayahnya. Dan anaknya cerita, aku yakin kalau tanganmu yang memegang tanganku, menggenggam tanganku dengan kuat, aku tidak akan jatuh. Jadi si ayah tersentuh dengan kalimat itu. Dan dia bilang, engkau benar. Aku yang harus memegang tanganmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, itulah arti percaya. Arti percaya adalah kita percaya bahwa Tuhan yang pegang tangan kita. Seringkali kita pikir saya yang harus pegang tangan Tuhan. Tetapi iman yang benar kita percaya bahwa Tuhan itu tidak kelihatan. Tetapi dalam susah dan senang dia akan terus memegang tanganku. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itulah iman. Saya punya cerita menarik ketika saya pergi sekolah ke Filipina. Sebenarnya tidak ada kesempatan buat saya untuk bisa melanjutkan pendidikan S3. Karena Bimas Kristen untuk pertama kali membuat
beasiswa untuk orang-orang yang mengajar di Fakultas Kependetaan hanya untuk sekolah pemerintah. Jadi saya baru tahu bahwa pemerintah itu punya sekolah kependetaan. Ada 7 universitas yang namanya Staken, Sekolah Tinggi Alkitab Agama Kristen Negara, kalau di Muslim disebut IAIN. Dan 7 sekolah itu hanya ada di daerah yang berbasis Kristen. Tetapi Tuhan itu begitu baik. Ketika dekan fakultas kami, Fakultas Kependetaan bilang, Giri, kamu coba cek ada beasiswa gratis. Coba kamu cek kamu bisa tembus nggak? Waktu saya baca, dia telepon kepada saya itu sudah hari Jumat jam 5:30 sore. Sebentar lagi sudah mau sholat maghrib. Jadi waktu saya buka, tulis nama, tulis email dan baru saya ketik. Tiba-tiba sudah azan maghrib. Jadi saya tutup karena itu sudah masuk hari Sabat dan saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini Tuhan mau berikan buat saya kesempatan sekolah, saya pasti dapat. Jadi waktu saya tutup, saya cuma tulis nama saya dan email saya. Lalu hampir 2-3 minggu tiba-tiba email saya dapat kiriman dari Bimas Kristen. Jadi Takaria boleh kamu masukkan semua kamu punya berkas data. Jadi saya masukkan, saya punya data, saya punya ijazah S1, S2, saya punya transkrip saya kirim, saya punya pengalaman kerja, saya punya surat dari dekan bahwa saya sudah dosen, saya sudah sertifikasi dosen, saya kirim. Tiba-tiba saudara-saudara, seminggu kemudian kami dipanggil. Rupanya ada 400 dosen kependetaan di seluruh Indonesia yang mengikuti beasiswa itu. Satu-satunya dosen dari swasta cuma saya. Dari UNAI, Universitas Advent Indonesia, UNAI swasta. Sedangkan yang lain 399 itu dari universitas negeri. Jadi Staken itu mereka mendidik calon-calon pendeta untuk menjadi pendeta di GPIB, GEMIM, GEMIP. Nah itu mereka punya tugas, pekerjaan. Tetapi panggilan pertama, masukan surat, pertemuan pertama, tes kedua, tes ketiga, saya tembus terus Pak Purwa. Sampai tes terakhir, puji Tuhan. Kami berhadapan langsung dengan 7 profesor. Di Jakarta ada sekitar hampir 80, setelah itu mereka pergi ke Medan, lalu mereka lanjut ke Kupang, mereka lanjut ke Kalimantan Utara, ke Palangkaraya, mereka lanjut ke Manado, ke Papua, ke Ambon, semua yang berbasis Kristen. Dan pada waktu giliran kami dipanggil di ruangan itu 7 profesor. Lalu mulai dari orang yang pertama diwawancara, selesai wawancara dia keluar, saya tanya kepadanya, ibu-ibu ini, ibu bagaimana? Wah, saya sudah pernah ujian disertasi, dia sudah doktor tapi mau sekolah lagi. Saya sudah pernah ujian disertasi tapi ini, wah lebih sulit dari ujian disertasi. Saya pikir-pikir, saya ujian S2 saja baru selesai dan gak tahu bagaimana ujian disertasi. Saya tanya sama ibu itu bagaimana ujiannya? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Aduh. Saya bahasa Inggris kacau. Saya nggak sekolah betul waktu saya SMP SMA. Jadi waktu dia bilang dites pakai bahasa Inggris, Anda tahu itu di hotel. Saya pergi ke pojok hotel. Saya lihat nggak ada orang. Saya menghadap ke pojok dinding. Saya bilang, Tuhan, sudah 5 kali tes saya lolos, sekarang saya berhadapan dengan 7 profesor. Orang yang masuk begitu keluar mereka stres semua. Kalau giliran saya masuk Tuhan, lalu mereka tanya saya nggak bisa jawab, Tuhan buat apa saya sampai di titik ini. Tuhan jangan bikin malu. Baru ujiannya pakai bahasa Inggris lagi. Aduh, saya bilang Tuhan jangan bikin malu Tuhan. Saya selesai, saya berdiri lagi, saya tunggu orang, tunggu nama saya dipanggil dan tiba-tiba nama saya dipanggil.
Saya duduk di depan mereka ketik, mereka lihat. Saya punya artikel, saya punya jurnal, sudah ada pernah masuk atau belum. Tiba-tiba mereka mulai bukan pakai bahasa Inggris, mereka mulai pakai bahasa Indonesia. Giri Takaria, iya. Kamu sudah berapa tahun mengajar? Sudah 12-13 tahun di Unai. Oh, kamu berarti yang dari swasta? Iya, satu-satunya ini yang masukin lamaran katanya. Iya Pak. Kamu berapa anaknya? Anak saya 4 tapi saya angkat 1 anak jadi 5. Saya bilang anak saya 5 Pak. Wih, banyak sekali anaknya. Kami hanya kasih beasiswa ke luar negeri hanya untuk kamu. Tidak kasih istri dan anakmu. Saudara, waktu dia ngomong begitu, saya langsung agak komplain dalam hati saya. Saya bilang, saya angkat tangan, Pak, mohon izin saya sampaikan pendapat. Oh silakan. Kamu harusnya nggak boleh bertanya. Saat kami yang bertanya, kamu malah mau kasih pendapat katanya. Saya bilang nggak apa-apa lah Pak, saya mau bertanya. Jadi kalau seandainya Tuhan kehendaki saya dapat beasiswa, berapa lama kami pergi? Bapak biayai 4 tahun. 4 tahun. Bapak merasa bahwa ketika Bapak utus orang sekolah 4 tahun di luar negeri, bahwa Bapak nggak merasa bahwa ini akan jadi masalah. Itu keluar dari mulut saya. Tujuh-tujuhnya Pak Purwa, lihat saya, ini kok malah bertanya, malah komplain. Tapi itu tulus keluar dari mulut saya. Saya bilang, itu akan jadi masalah. Bagaimana mungkin bapak-bapak yang saya hormati mengutus orang-orang yang mau sekolah 4 tahun dan dipisahkan dari istri dan suami. Terus mereka lihat satu sama lain Pak. Saya bilang ini hanya penyampaian saja. Kalau Bapak tidak mau istri dan anak saya ikut, saya akan tetap bawa istri dan anak saya. Ya kalau kamu dapat ya, kata mereka. Iya kalau saya dapat, saya bilang. Karena buat saya, beasiswa seperti ini akan membuat masalah rumah tangga, saya bilang. Saya ngomong terus terang. Lalu pertanyaan mereka kedua adalah, kau bisa bahasa Inggris? Saya nggak bisa bahasa Inggris Pak, saya nggak fasih. Kalau ngomong cuma sedikit-sedikit saya bisa, tapi kalau ngomong, bagaimana kamu mau sekolah, kamu nggak tahu bahasa Inggris? Ada 3 pilihan negara saudara. Pertama Filipina, kedua Korea, dan ketiga adalah Belanda. Dan saya bilang Pak, ini pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan dapat, izinkan saya dapat beasiswa, pasti saya akan bisa bahasa Inggris. Saudara-saudara, saya terlalu percaya diri dan saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya sudah katakan sama Tuhan, kalau saya dapat, Tuhan kasih kemampuan. Kalau tidak, jangan biarkan saya terus bersungut kepada Tuhan. Saudara tahu, 1 bulan kemudian, dari 400 orang, yang terpilih hanya 24 orang. Dan nama saya paling terakhir, Giri Takaria. Tetapi di lembaran pertama itu saya senang, saya lulus Pak Purwa, saya dapat beasiswa. Lembaran kedua yang bikin saya kaget, sebelum berangkat harus ujian TOEFL. Begitu saya buka, aduh saya bilang, tapi minimal saya sudah bangga. Minimal saya bisa kasih tunjuk ke orang, nih saya diizinkan dapat beasiswa. Nah pada waktu surat kedua itu ujiannya Pak Purwa, hari Sabat. Hari Sabat. Jadi saya kirim email ke mereka. Bapak Bimas Kristen yang saya hormati, terima kasih sudah berikan saya kesempatan untuk kuliah. Tapi saya adalah pendeta gereja Masih Advent hari ke-7. Saya mengimani bahwa hari Sabat adalah hari Tuhan yang harus kita sucikan. Dan bahkan saya mengajar kepada murid saya untuk sucikan hari Sabat. Itu sebabnya Pak, saya tidak bisa ujian hari Sabat. Dan saya rela kalau nama saya diganti. Saya pikir saya sudah gak pasti dapat. 2 minggu kemudian keluar surat dari Bimas Kristen. Walaupun kamu gak bisa ujian, kamu tetap harus pergi. Saudara lihat, yang saya mau katakan adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dimasuk di akal pikiran kita. Karena Allah dapat melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak masuk akal.
Itulah sebabnya tema sahabat ini adalah kita bukan percaya karena melihat. Tetapi kita percaya karena dia memang ada dan dia akan jawab yang terbaik buat kita. Saudara-saudara, seringkali untuk membuat iman kita maju, berkembang, Allah mengizinkan kita melewati berbagai macam hal. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas secara cepat 4 cara Tuhan membangun iman kita. Yang pertama, seringkali Allah membangun iman kita lewat kesulitan. Yang kedua, seringkali Allah membangun iman kita melalui Anda harus menuruti perintahku meskipun itu tidak masuk akal buat kamu. Yang ketiga, Allah membangun iman kita dengan meminta kita setia dengan apa yang kita miliki. Dan yang keempat, Allah membangun iman kita lewat hal-hal yang tertunda. Mari kita bahas secara cepat dari pertama. Allah membangun iman kita lewat kesulitan dan ujian kehidupan. Saudara-saudara, ketika kami sampai di Filipina, bantuan dari pemerintah itu hanya untuk saya pribadi. Uang sekolah dibayar, tetapi uang apartemen hanya untuk saya pribadi. Enggak sama istri dan anak-anak. Saya bawa 4 anak, saudaraku. Bayangkan saya hanya boleh tinggal di apartemen bagi 2 dengan teman. Dan itu dilarang. Jadi mau tidak mau saya harus ambil apartemen full. Yang biayanya tiap bulan itu 5 juta. Dan tidak ada sekolah murah di sana. 1 anak sekolah 3 juta. Setiap hari kita harus makan. Kalau saya total gak masuk akal. Dari kampus tempat saya mengajar tidak bantu 1 sen pun. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah buat saya sampai ke Filipina. Dan saya mengalami ujian kehidupan. Saudara, sebelum kami pergi kami jual semua yang kami miliki di Unai. Dan uang itu tidak sampai 100 juta. Dan Anda tahu, karena saya tidak ujian bahasa Inggris dari Indonesia sampai di kampus. Kampus yang kami sekolah itu berbeda dengan kampus yang lain. Kalau kampus yang lain, saudara, Anda tidak bisa bagus bahasa Inggris, Anda diizinkan tetap masuk kelas di seminari, tapi Anda juga tetap ambil bahasa Inggris. Di kampus yang kayak saya kuliah tidak. Anda tidak pernah akan masuk di kelas seminari kalau Anda nggak selesai bahasa Inggris. Dan TOEFL-nya 550. Saya bilang, wah gila ini. Saudara tahu 100 juta itu habis hanya untuk bayar 3 term. 1 term belajar bahasa Inggris itu 1 sepeda motor di Indonesia. Dan Anda tahu saya 9 kali tidak lolos, 9 term. Jadi uang yang kami miliki untuk pegangan kami habis hanya untuk bayar bahasa Inggris. Bahkan masih 3 term sudah habis uangnya. Jadi kami sekeluarga 6 orang kumpul Pak Purwa. Anak-anak mau sekolah gak ada duit. Mau makan bingung. Mau bayar apartemen bingung. Saya bilang udah kita berdoa. Kalau Tuhan kehendaki kita tinggal, Tuhan akan tunjukkan jalan. Kalau Tuhan kehendaki kita pulang, Tuhan akan tunjukkan jalan. Jadi bulan Juli kami sampai, bulan Februari sudah gak ada duit Pak Purwa. Kami bertelut, kami berdoa, kami menangis berenam. Pada waktu kami menangis, kami bilang sama Tuhan kasih tanda. Tunjukkan tanda buat kami. Kami tetap tinggal di sini atau kami pulang. Sebagaimana Tuhan tunjukkan tanda bahwa kami harus ke sini, Tuhan juga tunjukkan tanda buat kami pulang. Saudara tahu, hari berjalan, tiba-tiba pemerintah Filipina mengeluarkan pengumuman lockdown. Berarti yang di Filipina tidak boleh keluar dari Filipina, yang dari luar negeri tidak boleh masuk ke Filipina. Jadi saya bilang sama istri dan anak-anak,
Tuhan sudah jawab. Jawabnya apa? Kita di sini terus. Karena lockdown. Karena lockdown kita nggak pulang. Kalau kita nggak pulang berarti kita akan sampai tamat di sini. Saudara, mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Saat kami pulang. Jika Tuhan kehendaki Pak Purwa tanggal 24 ini saya defense untuk disertasi saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sekeluarga. Bayangkan anak saya laki-laki namanya Joseph. Dia masih kami tinggalkan di sana. Di tahun 2020 itu dia tamat SMA. Tamat SMA-nya bulan Maret. Dan dia harus masuk kuliah. Tiap hari dia tanya saya, "Pak, udah ada uang belum?" "Belum ada." "Berdoa aja. Tetap kerja, tetap melayani." Saya tanya, "Kamu punya kemampuan apa?" "Potong rambut." "Ya udah potong. Ada yang mau potong rambut, potong." Terus waktu dia mau potong rambut, dia tanya, "Pak, kalau dia kasih uang ambil nggak?" "Gak usah. Free." "Kenapa Pak bilang free?" "Kalau kamu berharap dari manusia, kamu cuma dapat dikit. Berapa kamu dapat kalau kamu potong rambut?" "Ya 100 peso." 100 peso gak bisa bayar uang sekolahmu. Udah potong saja, tapi kamu tetap percaya bahwa Tuhan tolong. Anak-anak perempuan saya bekerja. Mereka harus menjaga kalau ada dosen punya anak yang masih kecil, dosennya pergi kerja, jadi mereka kerja. Istri saya jualan. Istri saya, saudara-saudara, dari yang gak ngerti masak sampai tahu masak apapun. Dia punya dosen adalah YouTube. Dan kalau saya tamat S3, dia tamat S3 dari YouTube. Jadi kami semua kerja keras. Dan kami bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau berkati kita gak mungkin pangku tangan, diam-diam, minta tolong orang. Supaya tiba-tiba orang, enggak. Kita harus melayani Tuhan. Saudara tahu begitu pas waktu anak kami laki-laki mau masuk kuliah. Tiba-tiba istri saya dapat order makanan. Order makanan itu cukup untuk bayar dia masuk kuliah. Tiap kesusahan, kesulitan yang datang kami bertelut. Kami panggil nama Tuhan, kami berenam. Sama-sama panggil nama Tuhan. Sama-sama minta Tuhan. Kami klaim karena Engkau bilang kami tidak boleh pulang. Kalau kami tidak pulang berarti semua Tuhan siapkan. Dan Tuhan siapkan. Anak saya kuliah. Sudah berjalan sekarang kalau Tuhan kehendaki. Akhir bulan ini dia ujian defense untuk dia punya penulisan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan membangun iman kita lewat kesulitan? Rasul Petrus berkata, "Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu." Tuhan membangun iman kita lewat pencobaan, lewat kesulitan untuk membentuk iman kita. Amin. Anda harus ingat baik-baik. Tuhan tidak izinkan Anda mengalami kesulitan karena Tuhan senang kalau Anda susah. Tidak. Saudara yang kekasih dalam Yesus. Tadi Petrus yang bilang. Sekarang yang bilang saudara tiri dari Yesus. Di ayat berikutnya Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ini saudara tiri dari Yesus bilang, kalau kamu hadapi masalah, kamu harus tetap senyum. Kamu tetap bahagia. Kenapa? Apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan apa? Ketekunan. Mari kita lihat bahasa aslinya dari arti kata tekun. Meno adalah bahasa Yunani untuk kata tekun. Saudara tahu arti dari kata meno? Arti dari kata meno adalah ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda harus berdiri menghadapi kesulitan itu tanpa pernah menengok ke belakang. Kalau Anda menengok, maka musuh akan melihat punggungmu dan dia akan mudah menjatuhkan engkau.
Jadi Tuhan bilang kalau kau bergulat, bergumul dengan berbagai macam masalah, hadapi itu, jangan lari. Jangan lari kepada narkotika, jangan lari dengan bersembunyi. Engkau harus hadapi masalah itu. Jangan pernah memunggungi masalah itu. Kamu harus maju menghadapi dan tidak melarikan diri. Saudara, slide berikutnya katakan, tujuan Tuhan mengizinkan Anda menghadapi masalah agar Anda hidup dengan tekun. Anda tahu apa bedanya orang yang selalu setia cari Tuhan dengan orang yang tidak cari Tuhan? Anda tahu apa bedanya? Bedanya adalah orang yang selalu setia cari Tuhan, ketika dia hadapi masalah, dia akan jatuh. Jatuhnya bertelut dan pasrah sama Tuhan. Orang yang tidak setia cari Tuhan, ketika dia hadapi masalah, dia jatuh dan hancur lebur. Itu bedanya. Kalau Anda adalah orang yang percaya kepada Tuhan, Anda hadapi masalah, jatuh untuk bertelut dan lebih berserah kepada siapa? Tuhan. Yakobus lanjutkan dalam ayat 4. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi bagaimana belajar untuk percaya dan iman bukan hanya melihat saja. Tuhan izinkan membangun iman kita lewat hadapi tantangan dan kesulitan. Saya tahu Anda datang pagi ini, Anda punya banyak masalah, betul? Saya percaya kita punya banyak masalah. Ada bahkan satu masalah belum selesai, masalah yang sudah datang. Belum selesai yang satu, tiba-tiba masalah yang lain datang. Dan itu akan terus terjadi dalam hidup Anda. Tidak ada orang di dunia ini hidup tidak pernah hadapi masalah. Orang saleh saja Tuhan izinkan hadapi masalah. Ayub Tuhan izinkan. Tuhan izinkan itu agar Anda bertumbuh. Hal kedua, bagaimana Allah ingin membangun iman kita untuk percaya kepadanya. Allah membangun iman kita lewat penurutan kepada perintah-perintahnya. Saudara perhatikan di dalam Alkitab, Anda perhatikan hanya di perjanjian baru, ada 1050 perintah Allah yang harus dituruti. 1050. Dan dari semua perintah itu, beberapa di antaranya tidak masuk akal. Gak masuk akal. Saudara tahu, contoh, kita lihat slide berikutnya. Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir. Yesus ini bilang 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau saya tanya sama orang Kristen, kamu khawatir ya dalam hidupmu? Khawatir. Gak ada orang yang bilang saya gak khawatir. Semua kita khawatir. Kenapa? Karena sering kali kita cemas sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan siapa? Kita. Tapi Yesus bilang jangan khawatir. Orang yang khawatir dia akan duduk di pojok dan dia tidak tahu apa yang dia mau buat. Saya pernah lihat seorang ibu. Dia begitu depresi oleh karena masalah. Sehingga dia duduk di pojok dan dia gemetar. Satu hari, satu kali 24 jam dia gak bikin apa-apanya, diam. Tidak tidur. Saya tanya kenapa kamu? Aku takut. Takut apa? Aku takut. Saya pernah lihat ibu itu. Khawatir. Yesus bilang jangan khawatir. Saudara, Tuhan itu begitu baik. Ketika kami dalam masa sulit di Ayas, cara yang tidak masuk akal, Tuhan sentuh orang-orang yang tidak kami kenal, orang yang kami kenal, untuk memberi kami bantuan yang tidak masuk akal buat kami dapatkan. Walaupun kami harus kerja keras, walaupun kami harus betul-betul berserah kepada Tuhan, tapi Tuhan katakan jangan khawatir. Saya senang dengan pujian penyembahan tadi. Saya merasa dekat, merasakan kehadiran Tuhan. Ada satu kalimat yang ada di lagu itu.
Tidak ada satu burung pun yang diizinkan jatuh tanpa sepengetahuan siapa? Tuhan. Dan burung itu adalah di dalam Alkitab disebut burung pipit. Saudara, apa burung pipit hari ini? Siapa itu? Burung apa itu? Burung gereja. Tidak ada orang yang bikin kandang khusus taruh burung gereja. Kenapa? Burung gereja itu burung yang terlalu banyak di dunia ini. Sampai gak ada harganya. Betul tidak? Kalau cucak rowo, kalau burung kakatua, tetangga rumah saya ada burung beo bersama burung kakatua saling saut menyaut itu. Itu orang pelihara, tapi burung gereja nggak ada orang yang beli burung gereja lalu taruh di kandang khusus, tidak ada. Karena tidak laku dijual, terlalu banyak. Tapi Yesus bilang, satu saja burung gereja jatuh aku tahu. Satu saja. Anda bisa hitung burung gereja, tidak bisa hitung, terlalu banyak. Tapi Yesus bilang kalau ada satu burung gereja jatuh, aku tahu. Kalau ada rambut satu helai dari kepalamu jatuh, aku tahu. Apalagi Anda dan saya. Semua kita lebih berharga daripada burung gereja. Amin. Lalu kalau Tuhan bilang jangan khawatir, kenapa kita harus khawatir? Mulai dari saya berdua dengan anak-anak dan istri. Dan saya klaim janji Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau saya bisa, apakah itu berbeda dengan Anda? Tidak, kita sama. Tuhan bilang, perintah yang Tuhan katakan, doakan musuhmu. Gak masuk akal, saudara. Orang yang menyakiti kita. Orang yang menggosipin, orang yang membuka rahasia kita. Tuhan bilang ampuni, bukan hanya ampuni, doakan. Tuhan bilang lakukan. Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berbahagialah kalau kamu dicobai. Kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus jadi hamba. Semua perintah-perintah Yesus itu seringkali tidak masuk akal. Saudara, pada waktu kita baca Alkitab seringkali kita berpikir begini. Gak masuk akal kalimat Yesus. Lebih baik saya lakukan aja yang saya mau daripada apa yang Yesus mau. Saudara, saya katakan kepada Anda. Percaya janjinya dan lakukan perintahnya. Lakukan. Walaupun itu tidak masuk akal. Karena semua perintah dan perkataannya adalah berkat untuk semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, pada waktu saudara percaya kata-kata Yesus, Anda akan lihat mujizat terjadi ketika Anda menurut perintahnya. Pada waktu Israel berada di dalam situasi yang sangat genting. Di depan laut Teberau. Di belakang mereka orang Mesir. Pasukan Kopassus Mesir lengkap dengan senjata perang dan siap membunuh. Di sini tebing dan mereka tidak bisa lari kemana-mana. Dan orang Israel marah kepada Musa. Engkau bawa kami sampai di sini, rupanya engkau mau kami dikubur di sini. Buat apa engkau bawa kami? Nah, Musa tetap percaya bahwa Tuhan akan bebaskan. Dan Tuhan bilang sama Musa, Musa angkat tanganmu. Lalu saya jadi Musa, situasi seperti itu Tuhan bilang angkat tangan. Saya bilang ini ngapain Tuhan suruh saya perlu angkat tangan. Ini orang udah berteriak mau lempar saya batu. Di depan laut di belakang orang Mesir. Mereka tertahan karena tiang api menutupi mereka. Dan Tuhan bilang angkat tongkatmu Musa, angkat. Kalau Musa tidak angkat, laut itu tidak terbelah. Betul? Dan Musa angkat. Tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Ketika Tuhan bicara sama Joshua, tembok Yeriko itu kalau mau runtuhkan cukup jalan setiap hari bawa trompet keliling 1 kali. Di hari ke-7 keliling 7 kali. Lalu berteriak. Saudara tahu tebalnya tembok Yeriko itu? Tebalnya itu bisa 5 sampai 6 kereta kuda lewat di atas dan orang-orang tinggal di dalam. Itu tembok pertama, dia ada tembok kedua. Itulah bangsa pertama untuk dikalahkan sebelum masuk ke tanah Kanaan. Itu dia bangsa pertama. Kalau Joshua gagal, maka Joshua gak bisa bawa Israel masuk tanah Kanaan. Jadi apa Joshua bilang?
Serius nih Tuhan? Iya, cukup bawa saja itu tabut perjanjian keliling tiup trompet. Dan hari ke-7 tiup trompet keliling 7 kali. Dan saudara betul, Joshua ikuti apa yang Tuhan katakan. Mereka keliling di hari ke-7 7 kali dan mereka berteriak, rubuh itu tembok apa? Yeriko. Kalau Joshua tidak percaya perintah Tuhan, tidak ada cerita orang Israel duduk di tanah Kanaan. Saudara tahu Gideon disuruh mengumpulkan pasukan Israel. Dia pikir ada 30.000 udah pas lawan ratusan ribu orang-orang Midian. Orang Midian jumlahnya 100.000 lebih dan Joshua kumpulkan 30.000. Perbandingannya 30.000 satu orang Israel akan lawan 4 orang Midian. Satu tentara Israel lawan 4 orang Midian masuk di akal Pak Purwa. Pikiran dari Gideon untuk bunuh. Tetapi Tuhan bilang enggak. 30.000 terlalu banyak. Turun sampai hanya tinggal berapa? 300. Anda tahu kalau berbandingnya 300. Satu orang Israel lawan mungkin sekitar ratusan atau di atas 500 orang. Tidak masuk akal. Tapi Tuhan bilang enggak, cukup 300. Kalau seandainya Gideon tidak percaya, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak akan ada kemenangan buat orang Israel. Yesus hari Sabat harusnya dia pergi ibadah, tapi dia tinggalkan itu sinagog. Dia pergi mencari orang sakit di kolam. Pada waktu dia datang, dia pergi karena dia sudah dengar ada orang yang sudah sakit 38 tahun. Dan Yesus ketemu dia. Dia ada di pinggir kolam. Setiap kali kalau kolam itu bergetar katanya, digetarkan malaikat. Orang yang nomor 1 masuk itu yang langsung apa? Sembuh. Dan dia sudah ada di pinggir kolam. Tapi begitu kolam bergetar, orang lain lebih dulu masuk. Dan Yesus datang kepada dia. Dan Yesus tanya, kamu mau sembuh? Oh, saya jadi orang sakit sudah 38 tahun gak sembuh-sembuh. Ditanya seperti itu, saya mungkin, kamu serius atau main-main? Udah 38 tahun saya sakit, kamu masih bercanda. Tapi Yesus tanya, apakah kamu mau sembuh? Orang itu tidak jawab ya atau tidak. Orang itu malah ceritakan, ya saya begini, dia malah kasih informasi. Padahal Yesus cukup jawab iya. Dan Yesus bilang apa setelah itu? Berdiri, angkat tilammu, berjalanlah. Saudara, untung dia percaya. 38 tahun tidak pernah berjalan, kakinya pasti kecil. Urat-urat otot-ototnya pasti sudah kecil. Dan tidak akan mungkin dia jalan. Tetapi ketika Yesus bilang, berdiri, angkat tilammu dan berjalan. Dia berdiri, dia angkat tilam. Dia loncat-loncat. Yang saya mau katakan, ketika Anda percaya semua yang Tuhan bilang, Anda akan lihat berbagai mujizat terjadi dalam hidup Anda. Amin. Jangan Anda baca Alkitab, cari yang menyenangkan kita saja. Ketika Anda baca Alkitab dan Anda temukan situasi yang, wah ini kayaknya gak mungkin saya lakukan. Tapi Tuhan bilang, lakukan. Apa yang terjadi untuk orang yang tidak menurut kepada Tuhan? Slide berikutnya katakan, Tuhan bilang sama orang Israel, kamu tidak perlu kerja untuk cari makan. Tiap pagi akan ada mana turun di atas tendamu. Dan saudara-saudara tahu, mereka lihat mana itu makanan paling bergizi. Kita tidak akan pernah lihat lagi sampai kita masuk surga. Dan Tuhan akan kasih tunjuk kepada kita apa itu mana. Dan Tuhan bilang satu hari makan secukupnya. Jangan simpan buat hari besok kecuali hari ke-6. Hari ke-6 tidak akan turun di hari ke-7. Kamu boleh ambil 2 kali lipat. Tapi orang Israel ini nakal. Tidak menurut. Di hari biasa mereka ambil lebih karena mereka pikir buat besok pagi. Apa yang terjadi dengan mana yang mereka simpan? Busuk. Kalau Tuhan bilang kita turuti, itu turuti saja. Jangan saudara-saudara tawar-tawar. Tidak ada tawar untuk Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat Anda. Ketika Tuhan bilang sama Nuh, bangun itu batra di atas gunung. Belum pernah ada hujan. Belum pernah ada hujan.
Tapi Nuh bangun perahu di atas gunung. Orang-orang menertawakan Nuh. Nuh bilang bertobat. Akan ada hujan, akan ada banjir besar. Siapa yang tidak bertobat dan masuk ke dalam bahtera, dia akan mati. 120 tahun, hanya 8 orang yang percaya. Karena tidak percaya kepada firman Tuhan, semua binasa. Saudara, ketika Tuhan memerintah kepada kita, kalau kita mau bertumbuh dalam iman, turuti saja apa yang Tuhan katakan. Jangan tawar-tawar, jangan hanya cari yang Anda senang lalu Anda ikuti. Anda harus ikuti semua. Jangan ragu untuk mengikutinya. Ada satu kutipan yang bagus katakan, ketika Tuhan meminta sesuatu yang tidak masuk akal kepada engkau untuk menurutinya, lakukanlah maka engkau akan melihat mujizat. Ada satu cerita menarik saudara-saudara. Naaman adalah panglima terbesar kerajaan dari musuh Israel yang sakit kusta. Dan dia bertemu dengan budak yang tinggal di rumahnya, budak perempuan Ibrani. Dan budak bilang begini, kamu tidak akan pernah sembuh kalau kamu gak pergi ketemu Nabi di Israel. Dia pergi, dia bawa hadiah yang totalnya saya hitung-hitung hampir 1 miliar lebih. Kain-kain bagus, perak, dia bawa sebagai hadiah kalau dia disembuhkan. Ketika dia sampai di Israel, nabinya gak mau keluar. Si ahli penyembuh ini gak mau keluar. Yang suruh keluar itu hambanya yang bernama Gehazi. Kasih tahu dia, kalau dia mau sembuh, pergi dia ke sungai Yordan, lalu celup di situ 7 kali, lalu dia sembuh. Saudara perhatikan ayat yang ada di depan. Dibilang begini, pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tapi malah disuruh aku berendam di mana? Sungai Yordan. Nabi Elisa tidak menjamah sama sekali Naaman. Nabi Elisa tidak ambil ayam hitam lalu baca mantra-mantra lalu dia potong lehernya, darahnya dia tidak. Dia bilang kalau mau sembuh pergi ke sungai Yordan. Nah sungai Yordan tuh kotornya minta ampun. Sama seperti sungai di Jawa Barat yang KDM baru bersihkan. Sangat jorok. Tapi dia harus pergi kalau dia mau sembuh. Naaman sakit hati. Dia seorang pemimpin. Dia sudah bawa hadiah. Dan dia disuruh masuk ke sungai Yordan. Saudara, saya coba bayangkan cerita itu dan menempatkan saya di sana. Ketika Naaman baru buka bajunya dan dia turun ke sungai. Dia punya hati begini. Ini saya tambah sembuh atau tambah bahaya ini? Karena itu kotor sekali. Lalu anak buahnya bilang, udahlah Tuhan cuma nyelup doang. Ayolah masuk saja, cuma celup gak disuruh ngapa-ngapain. Dan dia masuk. Dia masuk 1 kali dia naik tetap kusta. Dia masuk 2 kali dia naik tetap kusta. Dia masuk sampai 6 kali dia naik tetap kusta. Dan anak buahnya kata 1 kali lagi Tuhan. Dan dia masuk. Begitu dia masuk dia keluar. Dia punya kulit Alkitab katakan seperti bayi. Begitu mulus dan tidak ada 1 kusta pun. Dan dia bawa itu hadiah buat kasih Elisa. Tapi Elisa bilang enggak, bukan saya yang sembuhkan kamu. Tuhan yang kami percaya yang sembuhkan engkau. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada Anda. Dalam sungai Yordan, Allah mengajari Naaman apa artinya kerendahan hati. Apa artinya penurutan. Apa artinya percaya kepada Allah yang benar. Bukan dengan lihat, tetapi dengan percaya, dengan iman. Itulah yang disebut dengan iman itu, saudara. Jangan tunggu lihat dulu baru percaya. Tetapi percayalah dengan iman.
Saudara, mari kita lihat bagian ketiga. Tuhan membangun iman kita seringkali melalui meminta kesetiaan pada apa yang kita miliki. Saudara, kalau lihat orang sukses, kita senang dan kita bilang dalam hati kita, gimana ya, kapan saya sukses kayak mereka ya? Tetapi orang yang sukses bagi Tuhan adalah orang yang setia ketika dia kecil atau ketika dia ada berkat yang besar. Coba perhatikan di slide berikut ini. Ada 2350 ayat di Alkitab berhubungan dengan uang dan harta. Berhubungan dengan uang dan harta. Satu kali disebut Alkitab saja sudah penting. Seringkali ujian kehidupan adalah uang. Uang menjadi satu ujian dalam hidup kita. Harta menjadi satu ujian dalam hidup kita. Iman terbesar dalam hidup manusia dapat dilihat ketika dia punya uang atau tidak. Tuhan katakan kepada kita, berbagi dengan sesamamu, memberi perpuluhan, menolong orang susah. Itu Tuhan bilang. Bukan tunggu kita mampu baru kita tolong. Bukan tunggu kita ada baru kita tolong. Seberapapun yang saudara dapati dari Tuhan, Tuhan katakan, engkau mau berbagi tidak dengan sesama. Ada kotak-kotak di depan ini. Ada satu kotak yang saya lihat untuk memberikan bantuan buat pendidikan. Dan saya pernah merasakan berkat itu lewat Pak Purwo. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin saya bisa selesaikan. Kalau bukan Tuhan pakai Purwadika, saya tidak mungkin juga bisa selesaikan. Saudara, kalau kamu tidak setia kata Tuhan dalam hal uang, kamu tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada kamu harta yang sesungguhnya? Kalau dalam hal kecil kita tidak setia, bagaimana Tuhan mau kasih kita sesuatu yang lebih besar? Jika saya tidak setia dalam menangani kekayaan, uang, materi, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayai saya dengan kekayaan rohani? Nah, pertanyaannya begini, emang ada hubungannya? Ketika kita kaya secara rohani, Tuhan akan kasih berkat kita lebih. Ada hubungannya? Menurut saudara ada hubungannya tidak? Ada tidak? Sangat ada. Apa buktinya? Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah apa? Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau engkau mendahulukan Tuhan dalam kehidupan rohanimu, maka yang lain apa akan ditambahkan. Itu selalu ada hubungannya. Bagaimana mungkin engkau diberikan segala macam dan engkau tidak dekat dengan Tuhan? Tentu apa yang kita dapatkan kita akan salah pergunakan. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau engkau mau bertumbuh dalam iman, apa yang Tuhan berikan, jangan lupa jadi berkat buat orang lain dan buat sesama. Kutipan ini sangat bagus. Memberi bukan hanya sekedar berbicara tentang iman, tetapi juga menunjukkan ketulusan cinta saya kepada Tuhan. Sekarang kita masuk bagian terakhir. Bagaimana untuk bertumbuh, percaya dan bukan hanya sekedar melihat. Seringkali Allah menguji iman kita lewat penundaan. Tidak ada orang yang senang untuk menunggu. Jika setiap doa cepat dijawab, jika setiap kebutuhan Anda secara otomatis terpenuhi, jika setiap masalah segera diselesaikan, maka Anda tidak akan memerlukan iman. Tetapi ada kalanya Tuhan menunda jawaban doa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus, di dalam hidup yang penuh dengan dosa kita seringkali mengalami ketidakpastian. Benar? Tidak pasti. Tetapi di dalam ketidakpastian itu kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di situ kita akan bertumbuh dengan iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka bisa sampai 2 minggu di tanah Kanaan kalau mereka lewat jalan pemerintah.
yang sudah dibuat. Itu terbukti. Beberapa teolog katakan di zaman itu sudah ada jalan dari Mesir menuju tanah Kanaan dengan jalan yang sudah ada. Tetapi Alkitab bilang dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Tapi apa yang Allah buat? Allah izinkan menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Artinya Tuhan tunda orang Israel sampai di tanah Kanaan. Tuhan yang buat bahwa mereka harus ditunda. Coba saudara lihat slide-nya. Lihat mulai dari Ramses. Harusnya bisa potong lewat atas sampai langsung di Filistin. Dan itu cukup 2 minggu. Tapi Tuhan bilang enggak. Ini orang-orang ini harus dibersihkan dulu kehidupannya dari segala hal yang berada di Mesir. Jadi mereka turun lewat Sukot. Mereka turun lewat padang gurun. Mereka turun beberapa padang gurun. Anda lihat mereka diputar dulu di Kades Barnea. Baru mereka tiba di sana. Dan bukan 2 minggu. Tapi berapa lama? 40 tahun. Saudara-saudara, di sepanjang perjalanan, slide berikutnya. Kalajengking begitu banyak. Dan ketika mereka bangun tenda, kalajengking itu mungkin hanya 30 cm di bawah pasir. Apalagi ada di sana? Ular. Ular beludak begitu banyak di bawah tenda mereka. Apalagi ada di sana? Panas terik. Apalagi ada di sana? Air. Sulit untuk didapatkan. Tetapi selama 40 tahun, Tuhan bilang, kasutmu tidak akan pernah rusak. Jubahmu tidak akan pernah rusak. Anda beli sepatu 1 bulan ini. 1 tahun solnya sudah habis. Orang Israel jalan 40 tahun. Tidak ada sol yang rusak. Bajunya tidak ada yang rusak. Ular tidak pernah keluar dari bawah untuk gigit. Kecuali mereka bersungut. Kecuali mereka marah. Tetapi Tuhan melindungi dan memelihara. Walaupun mereka tertunda untuk mendapatkan segala sesuatu. Tuhan hadir. Slide berikutnya. Lewat tiang awan dan tiang api. Apa pelajaran yang kita bisa dapat dari cerita ini? Ada kalanya ketika kita pingin sesuatu. Dan kita ingin dapat itu dengan cepat. Dan Tuhan bilang enggak. Kamu tidak akan dapat itu dengan cepat. Kamu harus belajar bergantung kepadaku. Kamu harus belajar lewati proses. Bukan sekedar dapat hasil tiba-tiba. Proses itu yang penting. Pendidikan Purwadika melewati proses untuk seseorang berhasil ditamatkan. Proses membuat kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mengalami situasi sulit. Dan Tuhan katakan dalam penundaan itu aku ada. Aku hadir selalu untuk Anda semua. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Jangan putus asa. Jika Allah mengizinkan Anda mengalami proses penundaan dalam rencana dan perjalanan hidup Anda. Karena bagi Allah pembentukan karakter itu lebih penting daripada apapun yang Anda minta dan yang Anda terima. Amin. Ya, pembentukan karakter itu lebih penting. Kalau hari ini Anda minta dan begitu mudah Anda dapat, Anda tidak akan terbentuk karakternya dengan baik. Kalau anak setiap hari apa yang dia minta dikasih, anak itu tidak belajar bagaimana bertumbuh, bagaimana melewati proses. Begitulah cinta Tuhan kepada kita. Jika saat ini beberapa di antara Anda sedang menunggu sesuatu dan kelihatannya tidak ada jawaban dari Tuhan atas penantian Anda, ingatlah sementara Anda menunggu, Tuhan ada di sana untuk Anda. Pelajaran apa yang kita dapati sebagai kesimpulan pagi hari ini? Yang pertama, jika saya benar-benar ingin belajar untuk hidup dengan iman, bukan dengan melihat, maka saya harus belajar menghadapi kesulitan dan ujian yang datang dalam hidup saya.
Hadapi, jangan lari, jangan pernah memberikan punggung kepada masalah. Hadapi masalah itu. Bersama Tuhan, Anda akan lewati semuanya. Jika saya ingin benar-benar belajar untuk hidup dengan iman, saya harus belajar untuk patuh pada perintah Tuhan. Patuh pada perintah Tuhan. Jika saya benar-benar ingin belajar dan untuk hidup dengan iman, saya harus jujur dengan harta yang Tuhan percayakan kepada saya. Jika saya ingin belajar untuk hidup dengan iman, maka saya harus belajar untuk menunggu dengan sabar. Saya tutup dengan ayat terakhir yang ditulis oleh Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya bawa ini di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan, meski jalan